Sakit banget bang. Dulu pertama kali aja saya nangis. Sakit banget. Sakit, Sakit. nggak enak, Nggak enak. nggak enak emang. Nggak enak. Tapi kok bisa berkali-kali sama si Biba itu? Ya karena saya udah sayang. Sayang sama si Biba itu. Sayang, saya rela. Pertama kali sama dia. Kedua kali sama dia. Tiga kali sama dia. Udah tuh saya pasrahin. Oke. Berarti kamu jalan sama duda itu tadi ya? Yes. Oke, jadi istri simpanan dong berarti Nggak jatuhnya. istri lah. Kan dia udah nggak punya istri. Kamunya. Saya jadi ani-ani. Oh, nih Hani. Oke. Oke. Dari tadi kan kita bahas nih, apa dari tadi yang kamu bahas itu tentang apa yang namanya ya? Materi. Ya kan? Berarti jujur kamu mencari materi juga dong berarti. Kalau buat sekarang. Ya. Kalau buat sekarang nggak materi, karena saya udah kan kembali lagi tadi sudah saya bilang, saya udah bekerja. Kalau kemarin-kemarin kan masih sekolah, pengennya uangnya banyak biar disorot di sekolah gitu, bisa naktir teman Oh. kayak gitu. Dulu zaman sekolah punya tas LV, Gucci asli itu udah kesorot banget, makanya sekolah pamer sepatu baru, ini baru, itu kan jadi sorotan dong. Apalagi di kelasnya kan, maaf ya, sekolahan saya itu bukan sekolah yang elit banget ya. Oke. Terus teman-teman saya juga dulu zaman handphone iPhone-nya belum ada yang banyak, cuma saya ada beberapa. Tapi saya dulu zamannya iPhone 5 apa 6 ya, saya mau udah 17, saya pamer aja gitu. Terus orang-orang pada nanya, saya suka pamer orangnya. Terus kamu bilang kamu anak orang kaya dong? Enggak, saya bilang aja sempat ada satu cewek yang saya ajarin. Emang dia yang nakal, satu geng sama saya. Dulu jadi ani-ani aja gitu. Kayak gitu. Jadi kamu oke, saya tangkap nih. Berarti masa muda kamu ini butuh asupan materi lah Iya, ya, jatuhnya. buat gengsi-gengsian gitu kan Betul. di sekolahan. Akhirnya kamu mencari di luar deh itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Keluarga kamu emang seperti apa? Boleh tahu nggak? Keluarga boleh sih. Sebenarnya kekurangan juga enggak, berkecukupan enggak standar ya. Apalagi orang tua kan cuma supir. Terus ini kan kayak ART ibu. Jadi kayak buat biaya sekolah aja kayaknya makan aja kayak gitu. Kayak pas. Jadi buat bergaya-gaya gengsi tuh kayak susah gitu loh bang. Oke, relax duduk ya, relax. Nah, dengerin baik-baik, Bahri. Kita pengen tahu. Ibu masih ada? Mas, Ayah? masih. Nah, oke, saat ini masih ada lengkap ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu berapa bersaudara di keluarga kamu? Aku 6. 6. 6 bersaudara. Dan kamu anak keberapa? 5. Anak kelima. Berarti masih ada adik kamu. Dan di atas kamu masih ada abang-abang kamu. Kakak. Oke, lebih detail lagi kita pengen tahu. Itu 6 bersaudara ini cewek berapa? Cewek cuma satu. Anak nomor 3. Cewek berapa? 1. 2 kali. Cewek cuma 1. 2 loh. Oh 2. Sama kamu. Gue. Saya udah berpikir, ha? Jadi cewek 1, Yes, yang nomor 3. Yes. Oke, cowok ya, oke. Yang lainnya cowok semua. Oke. Nah, sekarang balik lagi ke diri kamu ya, Bahri. Dari keluarga kamu semuanya itu dari 6 bersaudara dan kamu anak kelima dan keluarga kamu udah masih ada lengkap. Sudah ada yang tahu dengan kondisinya Bahri yang saat ini? Dulu pernah ketahuan. Oke. Cuman saya minta maaf, nggak bakal ngulangi lagi. Siapa yang tahu? Orang keluarga, Maksudnya, ayah gitu. tapi sekarang semua udah tahu. Udah tahu, cuman buat sekarang mereka berpikiran nggak bakal ngulangin kayak gitu lagi. Yang pertama tahu siapa duluan? Dulu ada temen gitu, Enggak, yang keluarga kamu yang tahu siapa duluan? Oh. Ayah, ibu, abang? abang. Abang kamu. Oke, gara-gara kenapa bisa tahu? Gara-gara dijemput di mobil ya, kayak saya cuman hal senderan kayak biasa gitu aja, disangkanya ini dibuntutin naik motor sama dia ke mall ke ini, dan orang di rumah juga curiganya tuh saya punya barang-barang bagus semuanya tuh. Oke, Gitu. dari barang-barang bagus tadi itu, jadi keluarga kamu jadi kayak agak Iya, curiga lah handphone sama aja kamu. sampai ditanyain handphone dari mana, saya bilang nabung. Nggak taunya saya jadi aneh juga. Oke, nah abang kamu tahu itu pas kejadian kenapa? Kamu lagi diganyang apa lagi jalan-jalan lagi dinner di mall gitu?
Itu yang ketahuannya udah putus sama yang mantan pacar pertama. Itu yang sama Duda. Oke, yang lagi jalan sama Duda lah ceritanya kan. Oke, nah terus? Diikutin sampai mall. Sampai mall diikutin, saya dari mobil diikutin. Mm-mm. Dia emang udah curiga sama gerak-gerik saya. Oke. Ikutin, dan akhirnya pas di mall masuk ke bioskop, diliatin, ditunggu keluar, terus saya dibeliin baju, dibeliin ini. Pulang-pulang saya udah nyampe rumah punya Gitu. uang banyak, ditanya dari mana, dari mall. Saya bohong, saya jawabnya nggak dari mall. Di foto masih diliatin, ini siapa ya gitu. Ya kan logis aja, anak 17 tahun itunya Duda sekitar 41 lah. Oke. 41 udah bapak-bapak belum sih kayak gitu. Ya udah om-om lah, bukan bapak-bapak Iya. lagi, udah om-om, ya Iya kan? udah om. Ya kamu masih 17 tahunan. 18 tahun lah gitu kan, ya kan? Terus kamu ketahuan itu, kamu Di situ sama om-om saya- ini. Iya, disuruh jujur di rumah, ditekan kayak ibaratnya kayak polisi, kan polisi ditekanin, Iya. dikasih pertanyaan banyak. Ya akhirnya saya jujur kayak gini-gini, kaget. Udah saya nangis-nangis, saya minta maaf, nggak bakal ngulangin lagi. Tapi orang tuanya udah percaya, Mas. Tetap kamu ulangin lagi, Yes, cari lagi. iya sampai sekarang sih. Kalau dibilangnya mau tobat ya bilang mau tobat juga. Cuman susah, saya kembali lagi beberapa persen aja itu ke ceweknya. Tunggu waktu yang jawab aja lah. Jadi intinya keluarga kamu udah tahu lah ya, kamu tuh masuk ke dunia pelangi, dan saat ini mereka tidak tahu lagi karena kamu sudah berjanji Enggak, tobat. udah berjanji. Terus juga kan saya juga udah punya penghasilan sendiri, jadi mereka tahu kalau saya punya uangnya dari kerja aja. Kamu tinggal bareng nggak sama keluarga Tinggal. saat ini? Oke. Dan masih rapih kamu simpan kelakuan kamu? Ya masih rapi, nggak nunjukin gerak-geriknya. Oke. Dan aman sampai saat ini. Aman. Tapi kalau mereka lihat video ini, Ya nggak apa-apa. kamu tinggal sama keluarga kamu. Iya betul. Jangan sampai saat ini keluarga kamu tidak tahu tentang kehidupan kamu yang saat ini. Iya. Gitu. Tapi seandainya mereka tahu nih dari video ini, atau mungkin dari tayangan inilah, apa yang tanggapan kamu ke keluarga kamu? Ya ngomong aja to the point. Ya bakal berproses, berubah pelan-pelan. Nggak langsung Mudah. instan itu. Ya, oke. Tapi kan saya kembali lagi, saya juga nggak sepenuhnya di dunia ini. Saya juga bisa mencintai seorang wanita gitu. Mungkin minta maaf sama orang tua juga pertama kan. Udah ngelahirin anak seperti aku yang jadi sedih. Jadi minta maaf udah dibesarin. Mungkin nggak sesuai harapan, melenceng jadinya kayak gitu. Orang tua mana sih yang anaknya mau kayak gini? Saya kan kayak gini juga bukan karena saya buat-buat dari kecil, emang karena kejadian yang nggak disengaja gitu. Oke. Bakal saya jelasin juga ke orang tua kejadian-kejadian. Jadi intinya kamu juga pengen sih sebenarnya kembali gitu kan? Kalau untuk orientasi seks juga ya saya juga masih bisa cewek, nggak semuanya ke cowok kayak gitu. Tapi ada satu lagi fantasi saya tuh suka sangen kalau ngeliat orang sempak, makin CD gitu loh. Cewek cowok? Cowok Ah, makin CD doang gitu. berarti sering ke kolam renang dong kamu? Enggak, kadang di scroll sosial media juga ada. Oh, scroll. Oke. Kalau ikan celana dalam berarti kamu suka banget dong itu. Enggak, apalagi tapi kalau aku orangnya nggak suka yang bule ya, orangnya yang lokal tuh, itu fantasi aku tuh suka kayak menghayal kayak gitu. Oke, hapus channel. Kamu suka cowok seperti apa sih? Suka cowok yang seperti apa? Ya intinya yang baik lah, bisa mengayomin saya. Maksudnya sifat saya kan masih ke anak-anakan ya. Oke. Bisa ngayomin, bisa ngertiin, bisa ngebimbing saya, bisa sampai lebih dewasa. Tinggi? Bisa berubah dewasa. Kalau tinggi atau dari postur tubuh sih enggak, ya nggak ngaruh, yang penting bisa ngayomin aja lah. Baik juga. Terus kalau untuk cewek yang bisa nerima saya padanya, masa lalu saya dia udah tahu, ya udah nerima saya gitu. Saya pun menerima masa lalu dia, misalkan saya dapet cewek yang nggak perawan, ya udah saya terima aja. Karena di dunia ini real dong bang. Zaman sekarang banyak yang nggak perawan. Iya sih. Oke, selanjutnya hapus channel. Yang kita tangkap tadi, kamu suka yang sempak lah, apa namanya itu ya, celana dalam gitu. Kenapa bisa? Gak tahu ya, kayak dulu sering scroll di Twitter tuh, nonton Twitter ya. Oke. Itu yang video cewek sama cowoknya, jadi kayak ngeliat kayak gitu, dielus-elus gitu dulu, jadi kayak berhayal gimana gitu, jadi kayak enak aja ngeliatnya gitu. Terus kalau ngeliat orang kayak gitu jadi
berhayal, berbangun gitu. Oke, balik lagi ke Duda tadi tuh. Mm, Berapa lama kamu berjalan sama dia? nggak lama sih, cuman 4 bulanan. Karena ketahuan kamu manfaatin dia kali. Dia kan dari orang tua, dari keluarganya, dari yang ininya mah saya blokir. Tiba-tiba saya blokir, nggak ada kata apa-apa saya blokir. Sebenarnya kalau saya nggak ketahuan mah saya mau lanjut mungkin sampai sekarang kali ya. Saya bisa niin orang dia udah bener-bener itu royal banget lah orangnya. Oke, akhirnya putusnya ketahuan kamu selingkuh atau ketahuan gimana ceritanya? Kalau putus yang Maduda itu ya karena ketahuan dari itu saya janji nggak bakal kayak gitu-gitu lagi, udah sumpah kan. Akhirnya saya blokir nomornya, saya hapus. Oh, Dan dia mungkin nyari-nyari saya, nggak ketemu-temu sampai sekarang. Kalau nonton, kalau ketemu calling lagi. Sekarang udah besar, udah nggak 17 tahun lagi, udah 23. oh lebih montok ya. Lebih berasa ya. Oke, Oke, saya tangkap tadi. Jadi kamu tuh sempat ketahuan keluarga kamu, Yes, ya akhirnya kamu blokir dia yes, karena betul. kamu sudah berjanji dengan keluarga kamu lah ya. Oke, Oke. Jadi akhirnya kamu blokir dan hilang deh tuh lost contact. Hilang. Dan saya sempat nyesel sih sebenarnya, itu kan peluang saya juga kan. Aset kamu. Iya, zaman-zaman sekolah kelas 3 SMA tuh udah, aduh, di situ akhirnya ya udah puas juga kan dapetin duit dari si bibai itu kan. Dari Duda ini udah banyak juga dapat duitnya. Lumayan, setiap bulan juga transfer 500 kan. Terus belum lagi jalan makan gitu. Itu Dia nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Dudanya nggak ini. Cuman saya kadang ini bawa pengen greget, pengen saya pengen di unboxing soalnya itu tipe-tipe saya gitu loh. Kayak Kenapa kamu nggak tanya? Kenapa kamu nggak unboxing iya saya emang nggak mau kan, saya kan ibaratnya yang mahal. iya, ibarat masa ininya mau langsung nyodorin aja kan, padahal itu tipe-tipe saya pengen saya unboxing tahu, udah keker banget ya, kayak laki gitu loh. Oke. Kayaknya kayak pas di itu gitu sampai bikin susah dijelasin ini ada apa nih, kayak gitu kalau main sama dia. Jadi Itu- kamu belum main sama dia, belum? Belum sama sekali, selama 4 bulan dikasih apapun belum nyentuh saya, cuman dia paling rambut tempelan gini dulu, pernah cium pipi saya doang gitu doang. Padahal kamu pengen banget dibinalin ya. Iya, di unboxing sama dia tuh kayak tipe saya banget. Apalagi kan saya fantasinya kan kalau ngeliat badan yang seksi gitu kan, saya berhayalnya yang tadi kembali lagi dia saya pakai di depan saya. Kamu nggak tanya kenapa kamu nggak unboxing saya bang gitu? Enggak, mungkin karena takut ya, masih anak SMA kan dulu takut Oke. itu kan. Mungkin ya, saya tanggapan saya mungkin. Padahal kamu sudah mendidih gitu ya. Saya udah Mendidih lah itu ibarat kata udah mendidih banget itu pengen diungkep gitu biar. pengen pokok. Oke, Hapu Channel. Selanjutnya kita pengen tahu lagi dari Bahri nih ya. Oke. Pisah dari Duda dan kamu nggak mendapatkan seksual dari dia dan kamu dapat materi aja dan sampai saat ini kamu masih ada pasangan atau mungkin kamu melalang buana aja? Nggak ada pasangan, nggak ada lawan buana, ya nggak ketemuan orang, nggak ini. Ya udah, saya fokus kerja, banyakin duit. Ya paling kalau teman-teman kayak gitu masih banyak. Ya kalau saya memuncak itu ya saya tahan. Kalau dulu nggak bisa tahan, saya tahan sekarang. Saya kan dulu kan orangnya nggak pernah sholat ya, jatuhnya nggak pernah dekat sama Tuhan. Oke. Kalau sekarang saya coba dekat sama Tuhan, ya jadi ketahan ini saya. Oh, ketahan. Iya. Gitu. Gimana sih maksudnya? Gimana? Kamu lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Iya, lebih coba dulu kan jarang banget sholat. Kalau sekarang kan Oke. coba sholat bukan. Jadinya kalau lagi memuncak, Oke. saya tahan gitu loh bang. Kalau nggak Dulu- ketahan, kalau dulu mah coli pernah. Hah? Kalau lagi nggak tahan gitu coli. iya, kalau itu kan cowok wajar lah, gitu Iya. kan, untuk membuang hasrat namanya manusia. Tapi kalau sampai sekarang mah nggak pernah. Kalau lagi memuncak saya tahan aja, saya tahan. Ya udah saya tahan. Sampai sekarang pun coli saya nggak. Enggak, maksudnya ya oke lah kalau yang itu tadi udah bisa lah melakukan. Nah, kok bagian belakang yang gatal gimana menahan ya? Enggak. Tetap sama. Saya tahan. Nggak pengen coba masukin apa gitu untuk Oh menahan? enggak, aduh. Kan saya pertama kali aja sampai nangis gitu abang, sampai aduh nangis terus, tapi nangis besoknya nggak Minta. itu. Tapi relax, sayanya relax gitu. Terus ada ini dia nggak tahu namanya yang botol ini apa sih kan dihirup itu. Iya. Dulu saya zaman SMA cuma kayak itu enak kata dia. Oh, dia ngasih tip pakai itu. Itu yang membuat kamu sering di unboxing sama dia. Tapi jujur nih ya, kalau misalkan kamu ketemu dengan pria lagi di luar sana, ya kan? Kamu lebih memilih jadi ceweknya apa jadi cowoknya?
Saya lihat dulu sih, kalau mungkin kalau buat sekarang saya jadi ceweknya karena saya pengen mengerti aja lah. Dulu kan saya udah pernah kehilangan cinta sejati saya kan. Udah saya pengen dimengerti. Mungkin mantan saya yang cewek nih kayak itu kurang dimengerti. Saya pengen tahu dimengerti itu kayak seperti apa. Makanya saya manja-manja tuh sama pasangan saya. Kayak gitu. Enggak, maksudnya sekarang nih kita pengen tahu Hapo Channel. Hmm. Kamu ketemu dengan pria, kamu maunya Tetap mau jadiin ceweknya. menjadi ceweknya, nggak pernah menjadi cowoknya. Nggak pernah. Karena kalau menjadi cowoknya itu harus mengayomi, harus mengerti lagi. Karena saya udah capek dari zaman pacaran sama cewek tuh, udah mengerti, udah perhatian, udah capek. Sekarang saya pengen mengerti gimana rasanya orang itu mengerti sifat saya. Sifat saya. Oke. Gitu. Padahal dulu saya bang pengertian bang, perhatian, tapi masih ada aja tinggalin. Oke. Jadi saat ini kalau kamu seandainya ketemu dengan pria, kamu lebih baik menjadi wanitanya tadi. Iya, tapi saya berharap jangan sampai begitu main. Yang paling SpongeBob aja gitu loh. Kenapa nggak mau? Sakit banget bang. Dulu pertama kali aja saya nangis. Sakit banget. Sakit. Nggak enak. Nggak enak. Nggak enak emang. Nggak enak. Tapi kok bisa berkali-kali sama si Biba itu? Ya karena saya udah sayang sama si Biba itu. Saya rela pertama kali sama dia, kedua kali sama dia, tiga kali sama dia. Udah tuh saya pasrahin. Oke. Selanjutnya dikit lagi kita pengen tahu tentang sosok Bahri. Oke, Bahri. Berarti kalau kamu ketemu dengan pria di luar sana saat ini, kamu mengakui diri kamu sebagai wanitanya. Lebih tepatnya kamu mengakui kamu boti berarti. Iya boti, tapi bukan boti yang terlalu mencolok dilihat sama orang. Apa? Boti elegan? Boti yang diem ya, boti yang diem, yang nggak banyak tingkah. Kalau orang tuh di luar sana kan banyak yang boti-boti yang kecentilan, yang udah sosok bener-bener perempuan. Kalau saya udah kalem aja, udah kalem, orang itu juga udah tahu kalau saya boti. Paling kebanyakan boti-boti itu disukanya yang kalem-kalem nih, makanya tips-tips ya yang buat boti-boti itu jangan terlalu kecentilan. Itu tuh bikin para orang pada ilfil. Karena image-nya kalau boti kecentilan itu boti yang nggak benar, boti binal, boti ini. Kayak gitu, Bang. Tipsnya dari saya ya. Kamu boti apa jatuhnya nih? Boti yang kalem. Boti kalem? Iya, kalem. Boti elegan aja deh. Setera abang deh. Boti kalem. Kalau di luar, tapi kalau lagi berdua mah kita kan nggak tahu kalemnya saya gimana. Intinya gitu aja, buat tips-tips buat kalian tuh. Catat Sesama boti. Iya, tips-tips buat kalian. Oke, Hapo Channel. Oke. Selanjutnya Hapo Channel, kita pengen tahu lagi. Nah, Bahri. Yes. Umur kamu berapa sekarang? 23. 23 tahun. Berarti ibarat kata masih baru banget lah ya. Baru meletek. Baru meletek kamu menjalani kehidupan seperti ini. Lagi menikmati. Lagi menghayati. Oke. Yes. Dan lagi mencoba mencari jati diri gitu loh. Ya betul sih. Oke. Tapi kalau misalkan ada cambukan dari keluarga lagi, sekali lagi nih misalkan ya. Udahlah Bahri, kamu udah selesai dan kamu harus kembali ke kodrat kamu gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin dengan dikeras didik saya minta maaf. Pertama minta maaf lagi. Ntar dulu nih, bener-bener nggak ada lagi kebohongan, bener-bener kamu harus tinggalin semuanya. Kamu siap nggak itu kira-kira? Siap. Benar. Benar siap, saya siap. Asalkan saya bener-bener hidup saya terjamin ya. Saya kerja ya udah kerja, saya langsung kalau bisa cari jodoh saya biar saya, maksudnya dijodohin aja atau nggak apa-apa, biar saya mungkin menikah langsung. Padahal prinsip saya punya prinsip saya nggak mau nikah muda. Tapi kalau emangnya seandainya saya kebongkar kayak gini-gini, ya udah jodohin aja biar saya benar-benar bisa berubah. Gitu. Oke, jadi ada niatan lah untuk kembali lagi mempunyai istri. Oke, yakin itu? Yakin. Oke, tapi kalau sekarang kita prediksi lagi atau mungkin kita presentasi untuk saat ini, Bahri, ya. Kalau misalkan kamu disuruh memilih gitu kan, berapa persen ke pria, berapa persen ke wanita? Kalau buat sekarang mungkin aku coba bagi ke cewek sekarang pengen jadi 70, tadinya kan cuma 40. Sisanya ke pria. Mana yang lebih besar nih? Kalau buat sekarang pengennya ke cewek. Berapa persen? 70. Oke. 30-nya saya tinggalin buat pria. Karena kan saya juga sekarang udah
berkecukupan lah, cukup ya, kayak udah bekerja, mau Oke. coba-coba juga kembali ke cewek. Oke. Kalau dulu kan kembali lagi saya kan Tapi kok ada yang menggoda lagi pria? tergantung juga sih, kalau hatinya bikin saya udah bener ser-seran ya ya gitulah, saya bagi dulu, nggak selalu proses, nggak langsung drop juga. Berarti kamu ada menyesal nggak sih masuk ke dunia seperti ini? Dibilang menyesal ya menyesal, karena di umuran saya tuh kebanyakan teman-teman saya, teman-teman saya Oke. udah pada nikah, terus udah pada kayak udah bukan mapan sih, jadinya kayak udah enak lah hidupnya, Oke. udah enak, bisa apa yang dia mau dia bisa diinin. Tapi kalau saya tuh masih kayak terkekang, saya aja masih disetir ya sama keluarga saya, dari segi keuangan, dari segi ini pun saya masih disetir. Saya kadang suka iri aja sama orang lain gitu, iri sama keluarga orang lain. Disetiri gimana maksudnya? Dari segi keuangan, dari contoh ya, dari hal contoh dari segi keuangan, nggak boleh boros kayak gini-gini. Padahal kan kalau saya kan orangnya sukanya happy aja gitu, padahal saya bekerja, uang saya mau saya habisin dalam 1 minggu atau 1 bulan itu hak saya, tapi ini harus benar-benar dikekang, disimpan segini gitu. Jadi saya punya gaji ya dipegang saya sekian, di sini sekian gitu. Jadi semua kerja yang saya kerja nih nggak dipegang sama semuanya saya gitu loh. Kalau teman-teman saya kan mungkin dipegang sama dia, orang tuanya nggak ikut campur gitu loh. Itu dipegang orang tuamu apa diminta orang tuamu? Dipinta buat masa depan saya juga, tabungan saya, karena dia tahu saya boros gitu. Oh, ya bagus dong berarti. Iya, cuman saya beranggapnya itu kayak disetir aja, udah umur 23 kan udah saatnya, bukan disetir lagi sama keluarga. Oh, disangsangin. Gitu. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih ya. Oke. Dari sosok Bahri, kamu tipikal orang seperti apa sih tentang dunia seks? Tipikal. Iya, Kita seru-seruan aja deh. betul. Ya nggak macam-macam, ya nggak banyak maunya. Kadang kan kayak kembali lagi pasangan saya yang awal ya, yang itu suka banyak maunya, suka gila lah kalau dibilang gila. Mungkin nggak tahu istrinya nih sekarang nih digituin apa enggak ya, pengennya diikat lah gitu kan, saya itu nggak suka. Ya siapa nih? Mantan saya yang pertama, Si Bibai. iya yang biba itu, Kamu pernah diikat? pengennya diikat gitu, terus Kamu pernah diikat? saya nggak mau kan, tadinya cobain ya sudah diikat tangan saya kan kayak orang gila sumpah kayak gitu, Diikat gimana maksudnya? pakai kain gitu doang, suruh diikat lah, terus Digantung. iya nggak digantung, tangan saya diikat gini doang terus digampar gitu kan. Oke. Kan orangnya nggak mau kan kayak gitu. Saya pengennya romantis, kalau dia fantasinya saat bermain itu pengennya yang kasar-kasar, kalau saya kan nggak suka, saya pengennya romantis kayak gitu. Oke, aku channel. Dalam hidup kamu 23 tahun ini, kamu udah menemukan pria sudah berapa orang sih sebenarnya? Kalau pria 2 doang baru itu, sumpah. Serius? Iya baru 2. Kalau buat teman yang saya bilang yang kayak begini banyak, cuman buat ya saya ngelakuin itu nggak sebanyak itu. Dalam hidup kamu 23 Iya, tahun sekarang sumpah. ini, baru si Bibai sama si Duda tadi itu? Iya itu, 2 itu aja, 2. Sumpah saya berani sumpah. Baru 2 itu aja. Itu yang serius? Iya. Yang kalau yang nggak seriusnya cuma ketemu Iya. sehari? Iya nggak ada, jadi cuma teman-teman yang kayak gitu, saya tahu dia tahu saya begini, saya tahu dia begitu, ya jadi teman nongkrong. Jadi kalau buat berhubungan enggak, baru itu doang, 2 itu aja, ibaratnya mantan. Serius nih? Iya serius, ngapain saya bohong? Berarti masih hijau banget di situ ya? Ya masih hijau, masih, bukan saya sayang aset kalau nggak dijaga. Ah, nggak percaya saya. Aduh, apa saya dibilang kayak anak binal ya? Saya nggak binal, saya polos bang sebenarnya. Cuman kalau udah ketemu yang orang yang pas, saya jadi Binal. Oke, ya untuk kamu channel ya. Ya mungkin ya umur 23 tahun ya belum jauh banget perjalanannya. Cuma ya saya masih kurang yakin gitu kalau dalam hidup kamu masih cuma si Bibai sama Duda tadi itu gitu. Saya berani, sumpah pun saya berani bang, karena emang saya pertama kan yang cinta pertama saya itu si Bibai, yang Oke. kedua itu si Duda. Jadi mantan itu emang 2 doang. Jadi kalau orang buat dekat sama saya nggak pernah ini ladenin serius kayak kemarin. Saya ngeladenin teman biasa, karena saya berpikirnya lagi gini, takutnya ditinggal nikah lagi. Cuman jadi teman chat WA aja Oke, gitu. jadi Kalau buat ada- ketemu ya mungkin ketemu makan. Kalau buat ngelakuin kayak hubungan kayak gitu enggak. Tapi hal yang
pernah saya alamin itu tergilanya itu sama mantan saya pertama yang diikat-ikat, terus yang pernah saya KDRT juga sama dia digebukin. Yang si Biba ini banyak ini berarti Banyak ya? dramanya, cemburu, jealous yang pertama jealousan sama saya. Yang pertama saya lagi nongkrong sama teman saya, emang saya nggak bilang sama dia. Oke. Disamperin minta Sherlock, oke Sherlock disamperin suruh pulang, saya ikut dong nurut. Oke. Dan pada saat itu di mobil saya berantem cekcok. Dia lagi ngobrol, setir saya ajak ngobrol, diemin aja. Akhirnya saya giniin dikit mobil, saya olengin dikit, disuruh turun malam-malam di situ. Ditonjok juga saya. Di situ saya di umur segitu kayak masih kayak takut ngelawan. Kalau buat sekarang ketemu mungkin, kalau buat berantem saya berantem. Di situ saya inget banget, di sini dipukul di sini. Terus saya kan dulu saya tendang saya tendang dari belakang, saya ditinggal di mobil sumpah. Ditinggal di situ, besokan dia minta maaf. Di situ saya bodohnya saya maafin karena saya cinta juga sama dia. Itu Ya cinta pertama gitu. cinta pertama, dan itu hal yang saya bikin kesel ya, itu yang pantasnya dia beda banget. Kayak orang-orang sampai diikat lah, ditampar-tampar. Saya kan orangnya nggak mau ya, orangnya saya kembali lagi saya maunya romantis. Yang romantis gitu loh. Kamu nggak bilang yang romantis dong? Ya nggak bisa, emang dia kayak orang gila. Sekasar apa sih kita korek lagi di si Biba ini sedikit lagi. Kayak gimana sih seksualnya dia? Maksudnya kayak Iya, diikat gitu. Diikat terus dia ditampar gitu loh, kayak dijenggut-jenggut gitu kan, kayak Kan rambutmu nggak ada itu, gimana? iya dulu kan pendek, dijenggut, pokoknya dijenggut kenceng. Dijodotin. Enggak terus sempet apa ya namanya ya, dia ditampar kenceng banget, saya nggak mau kan. Direndam Terus apa saya maksudnya gimana ya? Direndam kayak nggak pernah. Terus pernah ujung-ujungnya saya disiram, pernah. disiram apa? Air keras. Bukan, amit Agus dong, sedih. apa? Nggak disiram air aja. Disiram air buat apa? Nggak tahu, nggak ngerti, pantasnya dia itu beda. Makanya saya bilang istrinya diapain, pengen tahu saya. Oh dia udah nikah kan sekarang Iya, ini, iya. udah nikah. Udah Masih anak. kontak nggak sama dia? Kalau masih kontak mungkin nggak, masih ngeliat story dari ini, story Instagram, Oke. story ini. Pernah DM dia? Dia nge-DM saya. Yang waktu saya itu fashion show di bulan apa ya? Bulan-bulan kemarin saya kan fashion show nge-DM. Ih, keren ya sekarang kayak gini-gini. Saya nggak balas, saya cuma baca. Saya udah tahu dia punya anak. Nggak pengen jadi pelakor di keluarga? Nggak mau, aduh, pada si dia yang ada saya mati sekarang. Udah cukup sakit hati saya di KDRT, apalagi sama orang tua saya belum pernah namanya dikasarin. Itu pertama kali mas dia sama cewek saya, pun cewek saya emang nggak pernah yang namanya gampar saya atau marah-marah bentak-bentak saya, enggak. Itu yang pertama kali sama dia, masih bibai ini. Berarti kalau seandainya dia mau ajak balikan, kamu nggak akan mau lagi? Nggak mau kan? Iya, tapi kalau misalkan dia materinya lebih bagus lagi dari sebelumnya? Kalau materi lebih bagus selama tetap nggak mau, karena udah tahu sifatnya dia, kekasarannya dia, terus cara ninggalin di sayanya. Lah bang, kalau nikah ibaratnya ada persiapan, mungkin saya bisa persiapan pergi ya. Tiba-tiba 1 minggu berantem, 5 hari kemudian atau seminggu lagi dia undangan nikah. Saya siapa yang nggak sok juga. Oke. Kayak gitu. Kamu nggak ada rasa dendam gitu ke? Kalau dendam ya mungkin kalau ketemu buang muka aja gitu, nggak dendam pengen ngebunuh kasarin dia. hancurin. Iya. Kayak gitu, dendam kayak lu kan cinta pertamanya dia dan dia yang merusak bunga matahari lu. Drama banget Ya, terus kalau itu ya. ya pasti kan kayak misalkan apalagi lu boti apa namanya ya pendiam, tiba-tiba kan biasanya orang yang pendiam itu kan menghanyutkan dan membahayakan. Nah biasanya kan kalau misalkan lu sakit hati dengan seseorang itu dan lu cinta pertamanya dia dan lu tahu dia menikah, lu nggak ada kepengen kasih tahu ke istrinya untuk Enggak. Kalau untuk dendam, jatuhnya dendam itu ya. Iya. Enggak. Ya udah, dia udah bahagia juga kan. Itu mungkin masa lalunya dia sama saya dan dia masa lalunya sama saya. Ya udah, itu masa lalu. Terus kalau buat dendam sampai sejahat itu nggak, paling dendamnya saya kayak tadi ujung-ujungnya dia nge-DM saya kan, ngeliat Apa saya, DM-nya? iya nge-DM. Ih keren ya, hebat ya, gini-gini, udah sekarang jadi fashion show sering di sini-sini, kamu apa kabar, kayak gitu kan. Oke. Enggak aku balas DM-nya, itu aku cuman baca, itu dendamnya saya. Dan saya pengen nyombongin diri, ya nyombongin dirinya sama dia, nunjukin kalau saya tuh bisa tanpa dia. Oke. Gitu aja udah dendamnya saya mah. Jadi intinya kalau dia mau ajak balikan nggak akan mau lagi. Iya nggak mau, ibaratnya jatuh ke lubang yang sama itu buat apa bang? Oke, kalau gitu jatuh ke lubang yang sama buat apa, ya kan? Mencari lubang lagi yang lain aja.
Oke. Nah, Duda itu kalau seandainya ketemu lagi, mau? Kalau Duda itu ya gimana ya, kalau dibilang mau ya buat berteman mungkin. Tadi kamu bilang di awal tadi hubungi lagi. Ya dihubungi lagi nggak apa-apa buat Karena masih berteman. penasaran kali. Karena belum di unboxing sama dia. Ya mungkin kalau sekarang saya feeling saya dia udah menemukan sosok ya, menemukan sosok yang lebih dari saya. Ya jadi saya beranggapan buat temenan dia aja, saya nggak mau bekas. Dulu pengennya unboxing dia tuh saya duluan, bukannya orang lain gitu loh. Takutnya kan oke. kalau udah berapa tahun yang lalu kan itu udah banyak di unboxing orang kan, Oke. jadi Kalau gitu. bahan sisahan dong gitu loh. Oke, untuk terakhir kalinya, kita pengen tahu lagi. Nah, ada kata-kata nggak untuk keluarga kamu, mungkin saat ini untuk ayah atau ibu mungkin, yang sudah tahu pun dengan video ini, pengakuan kamu, Ada sih. apa untuk keluarga kamu? Ya paling ya aku cuma minta maaf ya, cuman udah ngelahirin dan ngebesarin anak seperti aku yang kayak gini, yang disesuai dari harapan. Cuman suatu saat aku pasti bakal buktiin kalau aku tuh sukses dan bisa ngasih yang terbaik, dan aku juga bakal berproses buat jadi lebih baik. Jadi lebih baiknya nggak yang sesuai yang orang tua inginkan lah. Mungkin orang tua aku pengennya, akunya pengen jadi anak yang baik, yang kayak gini. Mungkin aku bakal berproses kayak gitu. Dengan kelakuan kamu? Kalau dengan kelakuan aku ya mungkin aku bakal berproses aja sih bang, merubah diri aku jadi lebih baik aja buat sesuai harapan orang tua. Intinya ada keinginan lah ya. Oke. Untuk si Bibay? Kalau untuk si Bibay sih ya, kalau buat ketemu lagi mungkin, kalau untuk dimaafin ya aku udah maafin dia, Oke. udah bersih ya. Tapi kalau untuk buat kenal atau buat deket lagi kayaknya enggak. Soalnya itu rasa sakit hati aku tuh bener-bener ngedalam banget ya, ngedarah daging. Bukan Wih. dendam sih, dendam enggak ada rasa dendam sama sekali, jujur nggak ada rasa dendam ya di podcast ini ya. Oke. Cuman nunjukin rasa sakit hati aku di saat aku udah bener-bener pertama kali orang yang bikin aku kayak begini, Oke. terus ninggalin aku segitunya aja, ya udah itu aja. Oke. Untuk Duda? Untuk Duda, kalau untuk Duda ya mungkin kalau buat berteman lagi nggak apa-apa, it's okay, aku kan welcome orang mau berteman sama yang Oke. mau yang berteman sama yang lebih dewasa atau yang lebih muda, nggak apa-apa. Untuk om-om yang di luar sana yang belum mengenal kamu? Kalau buat Om Mami ya nggak apa-apa, welcome buat berteman, ayo nggak apa-apa. Untuk cewek-cewek di luar sana yang pengen kenal kamu? Ya nggak apa-apa, ayo berteman, kita berteman sama silaturahmi aja. Kalau misalkan emang sama-sama baper ya nggak apa-apa, cuman kamu harus tahu ya masa lalu aku jelek kayak gimana, Oke. bisa nerima aku, dan aku juga bakal nerima kamu udah masa lalunya kamu kayak gimana, aku bakal terima. Oke, kalau gitu. Oke, Hapo Channel, sepertinya itu aja podcast kita hari ini bersama Bahri yang sudah mencurahkan isi hatinya di Hapo Channel. Itu aja sih. Dan poinnya sih dari Bahri ini ya masih muda banget dan masih pendek banget perjalanannya. Dari yang tadi kita korek cuma baru 2 orang aja, atau mungkin baru 2 pria yang kamu jalanin Iya. dan kamu berhubungan dengan mereka. Dan saat ini kamu belum menemukan lagi dengan pria lain. Belum. Oke, jadi ada kemungkinan kalau kamu bilang tadi kalau kamu pengen berubah ya silakan berubah. Itu adalah tujuan yang bagus tentunya ya. Atau mungkin buat kalian semua di luar sana yang pengen melihat Bahri berubah ya itu pilihannya Bahri yang sangat bagus tentunya. Tapi balik lagi ke diri kamu ya. Semoga kamu bisa berubah dan semoga bisa lebih baik lagi tentunya. Tidak terlalu dalam menjalani kehidupan boti elegan, apa namanya, boti pening. Berarti kalem, berarti cute, berarti elegan, berarti kalem. Oke, untuk Bahri, tetap semangat buat kamu. Untuk kalian semua Hapo Channel yang ada di luar sana ya, tentunya dari konten ini ya, kalau memang ada hikmahnya atau pelajarannya silakan diambil ya. Tapi kalau memang tidak ada ya anggap aja just konten buat seru-seruan, atau mungkin biar kalian bisa tahu kehidupan seseorang, atau mungkin kehidupan keluarga kita mungkin yang kita tidak tahu, atau mungkin sepupu kita atau lingkungan kita, pasti banyak lah yang tersembunyi tentunya. Dan di sini Hapo Channel cuma menjembatani agar kalian bisa tahu ada loh sosok-sosok seorang Bahri, atau mungkin di luar sana lebih banyak lagi tentunya. Jadi kita bisa membuka mata, kehidupan orang berwarna-warna tentunya. Jadi ya manusia kanlah manusia, karena kita berdampingan di dunia ini. Dan untuk Bahri ya, sekali lagi buat kamu terima kasih udah hadir di Hapo Channel. Pesan saya satu ya, jangan terlalu dalam menggali kehidupan seperti ini. Dan umur kamu 23 tahun, kalau memang ada jodoh ya langsung menikah aja sih ya. Iya. Jadi bisa langsung meninggalkan dunia jingga ini sih.
Ya kan ada keinginan kan seperti itu. Ya kalau keinginan pasti ada, kayak kembali lagi keinginan saya kembali ke dulu lagi ada. Cuman berproses. Satu lagi, kamu sudah pernah belum merasakan wanita? Kalau merasakan begitu belum, yang paling kalau pelukan sama yang lain tuh udah, tapi kalau buat main kayak gitu belum pernah. Oke. Itu zaman-zaman pertama kali saya main cewek gitu. Oke, kalau gitu. So, sekali lagi buat kalian semuanya, terima kasih sudah selalu menonton dan selalu menunggu konten-konten dari Hapo Channel. Sekali lagi saya tegaskan, ini hanya just konten buat kalian semuanya dan sebagai tontonan buat kalian semuanya agar kalian bisa tahu dan bisa membuka mata tentunya bahwasanya ada kehidupan seseorang di sekitar kita seperti ini. So, untuk kalian semuanya, terima kasih sudah selalu mendukung, terima kasih sudah selalu menonton dan menunggu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Dan saya Harry dan Bahri mengucapkan terima kasih. See you. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you. See you. Bye-bye.